Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita semua masih diberikan berbagai macam nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas adab al-liqa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas adabul liqa. Semoga antum masih ingat ya, al-liqa itu apa maknanya. Al-liqa artinya apa? Bertemu, berjumpa. Adab-adab kita ketika kita berjumpa kepada atau dengan teman-teman kita sama muslim. Adapun al-babus tsani, adapun bab yang kedua yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah adabul isti'dzan. Adab minta izin. Al-isti'dzan talabu al-izni. Artinya apa? Minta izin. Faminal adabil azimah allati syara'aha al-Islam adab al-isti'dzan. Di antara adab yang agung yang disyariatkan, syara'a yashra'u artinya apa? Disyariatkan. Syara'a yashra'u disyariatkan. Di antara adab-adab yang agung yang disyariatkan Islam, adab al-isti'dzan. Adab al-isti'dzan, adab-adab minta izin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan juga mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi dari ayat ini sudah jelas bagi kita bahwasanya ketika kita mau masuk ke rumah yang bukan rumah kita, adab yang pertama adalah harus mengucapkan salam atau sebelumnya yaitu minta izin. Apa kata Al-Imam Ibnul Jauzi ketika menafsirkan ayat ini? Qala Ibnul Jauzi berkata, la yajuzu an yadkhula baita ghairihi illa bil isti'dzan li hadhil ayah. La yajuz. Apa makna la yajuz? Tidak boleh. An yadkhul. Ma makna yadkhul? Masuk. Baita ghairihi, bait. Jangan sampai antum lupa gara-gara liburnya kepanjangan gitu ya. Semua mufradatnya lupa, seperti beberapa teman antum saya tanya di sini sampai angka 24 aja lupa. Kelas 10 ya. Saking lamanya liburan mungkin ya. Jadi mufradat bahasa Arabnya pada hilang semua. Jadi perlu dimurojah kembali ya. Bait artinya apa? Rumah. La yajuzu an yadkhula baita ghairihi illa bil isti'dzan li hadhil ayah. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, tidak boleh masuk ke rumah orang lain illa kecuali bil isti'dzan li hadhil ayah. Kecuali dengan minta izin karena ayat ini. Yakni kata beliau, yajibul isti'dzan, yajib, mana yajib? Wajib. Al-isti'dzan minta izin. Idza arada ad-dukhul, apabila arada, mana arada? Ingin. Ad-dukhul
Di kitab antum nggak ada wawunya ya, silakan ditambahin. Aradad dukhula ila baiti ghairihi. Apabila ingin masuk rumah orang lain. Wajib, kata beliau, meminta izin apabila kita ingin masuk ke rumah orang lain. Wa makna tasta'nisu, adapun makna dari tasta'nisu dalam ayat ini, tasta'dinu, mintalah izin. Ini yang menjadi dasar bagaimana seorang muslim dia harus memperhatikan adab-adab al-isti'dzan ini. Mari kita lihat ma makna al-isti'dzan, apa makna dari isti'dzan. Wal isti'dzanu, adapun isti'dzan, huwa adalah talabul izni, talab, mana talab? Meminta. Al-izn, izin. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Kalau versi Arabnya al-iznu, kalau versi kita izin. Talabul izni, minta izin, fid dukhuli, untuk masuk. Fi di sini untuk artinya apa? Untuk masuk, lima halin, ke tempat, la yamlikuhu al-musta'dzin, yang tidak dimiliki oleh orang yang minta izin. Isti'dzan artinya apa? Minta izin memasuki tempat yang tidak dimiliki oleh orang yang minta izin. Itu al-isti'dzan. Wal adabu katsiratun. Adab-adab al-isti'dzan atau minta izin sangat banyak. Aktafi bi ba'dihha. Aktafi, asal fiilnya apa? Iktafa yaktafi, mencukupkan diri, ya. Saya mencukupkan bi ba'dihha, sebagian dari adab-adab isti'dzan itu sendiri. Famin dzalika, di antara adab-adab tersebut adalah yang pertama, as-sunnatu, sunnah, disunnahkan taqdimus salami qabla al-isti'dzan, mendahulukan salam, mendahulukan mengucapkan salam qabla al-isti'dzan, sebelum meminta izin. Adab yang pertama, hendaknya ketika kita ingin masuk ke rumah orang lain, kita mendahulunya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu, baru setelah itu kita minta izin. Fayaqulu assalamu alaikum, teknisnya, jadi ketika kita datang ke rumah teman kita atau saudara kita atau tetangga kita misalnya ya, fayaqul, maka hendaknya dia mengatakan assalamu alaikum. Ya, assalamu alaikum, bukan assalamualaikum ya. Atau salam yang lain, maikum, atau salam-salam yang lain. Redaksi-redaksi yang tentu keliru seperti itu. Jadi yang betul adalah ketika kita mengucapkan assalamu alaikum ya, tidak perlu dipanjangkan assalamualaikum, nggak perlu ya. A'adkhul, baru setelah itu kita minta izin. A'adkhul, bolehkah saya masuk? A'adkhul, hamzah di situ artinya apa? Apakah? Hal adkhul, a'adkhul, apakah saya boleh masuk? Fa in lam yujibhu ahadun, kalau ternyata setelah dia salam kemudian minta izin, boleh saya masuk, ternyata nggak ada yang jawab. Falam yujibhu ahadun, satu pun nggak ada yang jawab. Qala dzalika tsaniyan, maka dia ulang lagi yang kedua kalinya. Assalamu alaikum, bolehkah saya masuk? Kalau misalnya nggak ada yang jawab juga, wasalisan, satu lagi ya, sampai tiga kali. Fa illam yujibhu ahadun insarafa, setelah dia salam ketiga kali ternyata satu pun nggak ada yang jawab, insarafa. Mana insarafa?
pergi, balik lagi. Nggak perlu maksain diam di situ ya. Ini seharusnya. Rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadits Rab'i bin Kharras. Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Rab'i ibn Kharras. Qal, yang berkata, haddatsana rajulun min Bani Amir. Ada seorang laki-laki, seorang sahabat menceritakan kepada kami dari Bani Amir. Ada seorang laki-laki dari Bani Amir menceritakan kepada kami, annahu ista'dzana 'alan nabi, bahwasanya dia pernah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi baitin. Saat itu Nabi sedang di rumah. Faqala, kata Rab'i ibn Kharras atau sahabat yang mendatangi Nabi tadi, apa kata dia? Aliju. Baru dia sampai di depan rumah Nabi, dia bilang aliju apa artinya? A'adkhul, sama ya. Aliju atau a'adkhul sama. Apakah boleh saya masuk? Baru dia datang, baru dia sampai di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung bilang, apakah boleh saya masuk? Apa kata Nabi? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li khadimihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda li khadimihi. Apa makna khadim? Pelayannya, ya, pembantunya. Li khadimihi, kepada pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ukhruj, keluar, ila hadza, ke orang tadi, fa'allimhul istidzan, lalu ajarkan ia bagaimana cara minta izin yang benar. Ini perintah Nabi kepada pembantunya. Ukhruj ila hadza fa'allimhul istidzan, keluar lalu ajarkan kepada dia bagaimana minta izin yang benar. Qul lahu, ajarkan dia begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum a'adkhul, baru setelah itu dia boleh minta izin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pembantunya, ya, atau sahabat yang melayani beliau, agar mengajarkan pertama mengucapkan salam, baru setelah itu mengucapkan a'adkhul, minta izin. Fasami'ahu ar-rajul, ternyata sahabat tadi yang di luar yang minta izin tanpa salam mendengar apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya. Ini menunjukkan apa? Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat kecil sekali. Beliau ngomong di dalam, ternyata terdengar di luar. Berbeda dengan rumah zaman kita sekarang. Saking besarnya, orang ngomong di dalam apapun, meskipun teriak-teriak, dia keluar tapi sangat-sangat kecil. Tetapi ketika itu Nabi SAW masih ngobrol atau ya biasalah ngajar sahabatnya, kemudian minta sahabat itu untuk mengajarkan yang di luar. Ternyata yang di luar itu sudah dengar. Kemudian belum sahabat tadi yang diminta untuk mengajarinya keluar, sahabat yang di luar mengatakan assalamu alaikum a'adkhul. Sahabat tadi langsung mempraktikkan apa yang diajarkan Nabi, ya. Kata dia, assalamu alaikum a'adkhul, bolehkah saya masuk? Fa'adzina lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Maka setelah itu Nabi mengizinkan dia untuk masuk, dia pun masuk. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain yang menjelaskan adab yang pertama ini, hadis dari Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isti'dzanu thalath. Kata Nabi, minta izin itu 3 kali.
tidak lebih dari itu. Fa in udzina lak, kalau misalnya minta izin pertama diizinkan, kedua atau ketiga diizinkan, maka alhamdulillah. Wa illa farji, dan kalau enggak diizinkan sampai ketiga kali, maka kata Nabi farji, maka pulanglah. Ikhwani fiddin, ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita datang ke rumah teman-teman kita, tangga kita misalnya, kemudian mau main, mau ziarah gitu ya. Pertama kita harus ucapkan salam terlebih dahulu, kemudian minta izin. Atau kalau di kita assalamualaikum itu sudah bagian dari izin ya, udah, karena jarang bagi kita atau yang kita amalkan ya, yang sering di masyarakat kita, adat kita, ketika mengucapkan salam itu sudah masuk bagian dari izin. Tidak perlu mengucapkan adkhul, bolehkah saya masuk gitu ya. Tapi kalau mau dipraktikkan nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ini adab yang pertama, yaitu mendahulukan salam sebelum minta izin. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah antum sampai ke depan rumah teman antum, apa yang harus antum lakukan setelah mengucapkan salam tadi, sambil nunggu yang punya rumah keluar atau teman antum keluar? Adab yang kedua, an yaqifal musta'dzinu an yamini aw shimalil bab. Hendaknya orang yang musta'dzin artinya apa? Orang yang minta izin. Hendaknya orang yang minta izin an yaqifa. Mana yaqifa? Berdiri. Waqafa yaqifu. Berdiri. Hendaknya orang yang minta izin berdiri an yamin. Mana yamin? Sebelah kanan. Aw shimal, atau sebelah kiri. Al-bab, atau sebelah kiri pintu. Ketika antum ucapan salam, kemudian ternyata ada yang jawab, maka kita hendaknya berdiri di bagian kiri atau kanan pintu tersebut. Tidak berdiri persis di depan pintu, nggak boleh. Kenapa? Hatta la taqa'u ainuhu ala syai'in fid dari la yarghabu sahibuha an yarahu ahadun. Hatta, sehingga, la taqa'u ainuhu, supaya matanya tidak melihat sesuatu yang ada di dalam rumah orang tadi yang tidak disukai oleh pemilik rumah dilihat oleh orang lain. Ya. Dikhawatirkan ketika misalnya kalau kita berdiri persis di depan pintu, pas dia buka, kita ngelihat sesuatu yang sebenarnya yang punya rumah nggak suka untuk dilihat oleh orang lain. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka ketika kita minta izin, hendaknya kita berdiri di bagian samping pintu. Supaya apa? Supaya kita tidak melihat sesuatu yang tidak disukai oleh pemilik rumah untuk dilihat oleh orang lain. Jadi jangan antum berdiri persis di depan pintu ya, supaya apa? Supaya enggak melihat hal-hal yang tidak ingin dilihat oleh orang lain, oleh si pemilik rumah. Fa inna ma ju'ila al-isti'dzanu min ajli al-basar. Perhatikan, ju'ila artinya apa? Dijadikan. Isti'dzan itu dijadikan atau disyariatkan min ajlil basar, untuk menjaga pandangan. Minta izin itu disyariatkan agar menjaga pandangan kita, agar kita tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan dilihat oleh orang yang punya rumah atau teman-teman kita yang sedang kita kunjungi. Faqad rawa Abu Dawud. Abu Dawud telah meriwayatkan fi sunanihi, dalam sunannya,
dalam sunannya min hadits Abdullah bin Bisr, dari hadis Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu qol, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ata baba qaumin lam yastaqbil albab min tilqa'i wajhi. Nabi apabila datang ke rumah satu kaum, datang ke rumah salah satu sahabat beliau, lam yastaqbil albab min tilqa'i wajhi, beliau tidak berdiri persis depan pintu. Ya, Nabi kalau datang main nih ke rumah sahabat-sahabat beliau, beliau nggak pernah berdiri persis depan pintu. Walakin min ruknihi al-aiman awil aisar, akan tetapi min ruknihi, rukun di sini apa artinya? Di samping ya, dari sisi. Akan tetapi Nabi SAW berdiri di sisi kanan atau sisi kiri pintu. Wa yaqul assalamu alaikum, assalamu alaikum. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika datang ke rumah sahabat-sahabat beliau untuk misalnya ziarah atau keperluan yang lainnya. Jadi sekali lagi, ketika kita datang ke rumah teman kita atau rumah siapapun ya, hendaknya kita tidak berdiri persis di depan pintu. Akan tapi kita disunahkan untuk berdiri di samping kiri atau kanan pintu. Itu adab yang kedua dalam adab al-istidzan. Kita lanjut yang ketiga. Jangan lupa ditulis ya mufradatnya, supaya ketika antum nanti murajaah antum paham apa yang antum baca. Yang ketiga, an yu'arrifa al-musta'dzin bi nafsihi. Yang ketiga, an yu'arrifa al-musta'dzin bi nafsihi. Yu'arrif. Ma mana yu'arrif? Arrafa yu'arrifu. Memperkenalkan. Hendaknya al-musta'dzin, apa tadi al-musta'dzin? Orang yang minta izin. Hendaknya orang yang minta izin yu'arrif, memperkenalkan bi nafsihi, dirinya sendiri. Hendaknya ketika kita datang ke rumah teman kita, setelah kita salam, setelah kita minta izin, kemudian yang punya rumah bertanya misalnya, siapa? Langsung kita perkenalkan diri kita. Fa idza qila lahu, kalau antum misalnya ya datang ke rumah teman antum, kemudian teman antum mungkin karena sudah lama nggak ketemu gitu ya, suara antum sudah berubah, dia juga ada lupa suara antum. Kemudian man anta, kemudian dia nanya dari dalam rumah, man anta, siapa kamu? Ya, siapa kamu? Siapa anda? Yaqul fulan bin fulan, saya fulan bin fulan. Ya, langsung disebutkan namanya. Au fulan al-ma'ruf bikadza, atau si ini, si fulan yang terkenal dengan ini. Ya, intinya apa? Intinya kita harus memperkenalkan diri kita kepada sahibul bait. Fulan ibn fulan. Misalnya kalau namanya Muhammad, oh saya Muhammad bin siapa? Bin Ahmad misalnya ya. Au ma ashbaha dzalik, atau yang sama, yang semisal dengan contoh tersebut. Bihaitsu yahsulu ta'rif at-tamu bihi, supaya yahsul, mendapatkan at-ta'rif, perkenalan, at-tam bihi, yang sempurna, supaya antum benar-benar dikenal sama yang punya rumah. Wa yukrahu an yaktasir ala qawlihi, dan dimakruhkan untuk mencukupkan, kalau misalnya antum ditanya siapa di luar, kemudian ana, dia hanya mengucapkan saya
Siapa di luar? Dia jawab, saya. Ini di makruh ya. Wa yukrahu an yaktasir ala qawlihi ana au al khadim, atau hanya mengucapkan pembantu misalnya kalau dia khadim ya. Au ba'dul muhibbin, atau teman antum yang yang muhibbin, yang suka dengan antum ya, atau teman dekat antum. Kalau misalnya antum datang, kemudian yang punya rumah nanya man anta, kemudian antum hanya bilang saya, atau bilang oh pembantu atau teman antum, ini dimakruhkan karena bisa menyebabkan si punya rumah gitu ya agak was-was kalau antum hanya menyebutkan saya. Tapi kalau antum sebutkan nama antum yang lengkap, insya Allah yang punya rumah tenang ya. Yang punya rumah tenang, dan antum insya Allah akan dibukakan pintu. Adab yang terakhir mungkin yang bisa kita bahas pada kali ini, yaitu adab yang keempat ya. Yanbaghi lil musta'dzin alla yaduqqal baba bi'unfin. Alla yanbaghi lil musta'dzin, yanbaghi, apa artian bagi? Sebaiknya, sepatutnya. Yanbaghi lil musta'dzin, sebaiknya bagi orang yang minta izin, alla yaduqqal bab bi'unfin. Tidak boleh yadukko. Dakko yadukko. Dakka yadukko itu apa? Mengetuk ya. Tidak boleh mengetuk pintu bi'unfin, dengan keras. Ya. Tidak boleh mengetuk pintu dengan keras ya. Biasa saja ya. Diketuk biasa, tidak perlu dengan cara yang berlebihan sampai suaranya orang yang di samping tangganya kedengeran ya, nggak boleh. Tapi seperlunya lah ya. Kalau misalnya rumahnya gede kemudian kita ngetuknya kecil, nggak bakalan dengar juga. Jadi seperlunya, sesuai dengan tradisi kebiasaan kita di masyarakat di sini. Lima rawahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari fil adabil mufrad, dalam adab al-mufrad, min hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala, Anas pernah berkata, anna abwaban nabi kanat tuqra bil adhafir, bahwasanya pintu-pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya ditukra. Tukra itu sama dengan daqqa yadukku, diketuk ya. Diketuk bil adhafir. Adhafir itu apa? Kuku. Ngetuknya pakai kuku. Gimana tuh? Ya. Sangat lembut. Ya. Dan seperti apa yang sudah kita baca di awal, memang rumah Nabi SAW tidak sebesar rumah orang sekarang. Jadi meskipun pelan, itu pasti didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW, pintu rumah beliau biasanya diketuk pakai kuku, saking lembutnya, ya. Cara para sahabat atau Nabi SAW mengetuk pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat ya. Atau satu lagi nih, yang kelima. Yang kelima ya, karena masih banyak lagi, ada kalau nggak salah ada 11 ya. Biar hari ini 5, pertemuan berikutnya 5 lagi ya, atau 6. Kita ambil satu lagi, yang kelima. Silakan disiapkan penanya. Yanbaghi lirrajuli yanbaghi lirrajuli idza safara wa tala safaruhu alla yatruqa ahlahu lailan. Sepatutnya, sebaiknya, lirrajul, bagi laki-laki, idza safara, apabila bepergian, wa tala safaruhu, dan lama perjalanan tersebut, safarnya tersebut, mungkin keluar kota ya. Kemudian perjalanannya pakai darat lagi ya. Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mungkin bagi yang
bekerja di luar negeri misalnya, alla yatruqa ahlahu lailan, tidak boleh mengetuk rumah keluarganya di malam hari. Tidak boleh apabila seorang di antara kita misalnya sudah lama berpisah dari orang tua, dari saudara, keluarga gitu ya, setahun 2 tahun kemudian pulang dalam kondisi seperti ini, tidak dianjurkan, tidak layak untuk datang atau mengetuk pintu di malam hari. Mana dasarnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaibah." Apabila salah satu di antara kalian atala itu apa? Lama hilang, al-ghaibah hilang, lama safar. Fala yatruqa ahlahu lailan, maka jangan dia mengetuk pintu keluarganya di malam hari. Kata Nabi, kalau antum sudah safar lama, jangan datang di malam hari. Mari kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hadis ini. Karena kondisi dahulu memang berbeda dengan kondisi kita sekarang. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan dalam Syarh Muslim, makna hadhihi riwayat kulliha, makna dari riwayat-riwayat ini, annahu yukrahu liman tala safaruhu an yaqduma ala imra'atihi lailan bagtah. Makna dari riwayat-riwayat ini semuanya, kata beliau, yukrah, dimakruhkan bagi orang yang safar lama untuk mendatangi istrinya, keluarganya di malam hari. Ya, bagtah dengan cara bagtah itu tiba-tiba. Ya, sudah lama enggak pulang, kemudian tiba-tiba pulang malam hari. Nah, ini kata Imam Nawawi dimakruhkan seperti ini. Fa amma man kana safaruhu qariban, adapun orang yang safarnya baru sebentar, tatawaqqa imra'atuhu ityanahu, yang istrinya atau keluarganya memahami ya bahwasanya dia akan pulang sekian hari, itu enggak masalah. Fal lailan fala ba'sa, ya. Adapun bagi orang yang safarnya tidak lama, yang istri atau keluarganya di rumah memahami ya bahwasanya dia akan pulang malam, maka kata Imam Nawawi la ba'sa, tidak apa-apa. Wa fi asrinil hadir, ini untuk zaman kita saat ini, kata muallif, tantafi hadhil illah, sebab dimakruhkannya pulang di malam hari itu sudah hilang. Dengan apa? Biwujudi wasail al-ittisal, dengan adanya sarana telepon ya. Sekarang ada WA, ada HP, ada macam-macam. Haitsu yumkinu an tariqiha, bukan on ya, an. Haitsu yumkinu an tariqiha ma'rifata kudumihi. Dengan wasilah tadi, dengan HP tadi, dia bisa mengetahui kapan atau memberikan informasi kepada keluarganya di rumah bahwasanya saya sedang di perjalanan, saya mungkin sampai rumah sekitar berapa? 1 jam atau 2 jam lagi, itu bisa disampaikan. Akhirnya dengan cara seperti ini, sebab dimakruhkan tadi hilang, maka tidak mengapa untuk kita saat sekarang ya pulang di malam hari. Ini penjelasan para ulama kita ya. Tapi kalau misalnya antum nggak punya HP, kemudian di rumah juga nggak punya HP ya, keluarga di rumah nggak punya HP, terus tiba-tiba pulang di malam hari, ini yang tidak disukai atau dimakruhkan. Adapun kalau antum sudah punya HP, antum sudah bisa kasih tahu sebelum safar, kemudian turun pesawat antum bisa ngasih tahu. Kalau seperti ini maka antum pulang malam hari tidak menjadi masalah insyaallahu ta'ala. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya untuk pertemuan kita kali ini kita cukup membahas 5 adab dari adabul istidzan. Kita ulangi. Yang pertama adalah apa?
disunahkan bagi kita untuk mengucapkan salam sebelum minta izin. Kemudian yang kedua, hendaknya ketika kita berdiri menunggu sahibul bait yang punya rumah keluar, kita berdiri di samping kiri atau kanan pintu. Yang ketiga, kalau misalnya penghuni rumah menanyakan kita siapa, langsung sebut nama kita lengkap, ya. Kalau namanya Ahmad, bilang aja Ahmad dari Ibnu Taimiyah misalnya. Jangan antum bilang saya, karena saya banyak. Yang keempat, kalau ngetuk pintu orang antum lihat-lihat, ya. Kalau misalnya rumahnya kecil nggak perlu kencang-kencang. Tapi kalau rumahnya besar juga sekarang udah ini ya, udah jarang. Sekarang udah main pencet-pencet aja, tinggal pencet belnya, nggak masalah. Jadi adab yang keempat aman insyaallah. Yang kelima terakhir, kalau misalnya antum safar bertahun-tahun terus nggak bawa HP, orang di rumah juga nggak punya HP misalnya ya, maka nggak boleh atau dimakruhkan pulang saat malam hari karena dikhawatirkan membuat menakutkan atau ya memberikan ketakutan kepada keluarga karena malam hari. Adapun kalau antum punya HP kemudian di rumah juga punya HP, maka nggak masalah antum pulang di malam hari. Baik, mungkin ini yang bisa kita baca dan bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Yang paling penting adalah semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.